guys, murah sekali kan? Oke guys, jadi ini merupakan bus dari Pontianak ya. Kayaknya sengaja. Desa Yembakangin merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Jembrana dengan luas wilayah 20,737,963 hektar serta dengan jumlah penduduk 4.385 jiwa dengan keadaan tanah yang terdiri dari tanah pertanian dan perkebunan. Kali ini saya sudah sampai di kantor desa Yembakangin. Seperti halnya dengan desa-desa lain, Desa Yembakangin merupakan desa yang kaya akan potensi alamnya. Misalnya, dalam sektor pariwisata, Desa Yembakangin memiliki beberapa destinasi wisata yang patut dikunjungi oleh masyarakat setempat maupun wisatawan asing, seperti Great Cliff, River Tubing, Pura Rambut Siwi, serta wisata kuliner lainnya yang siap menggoyang lidah Anda. Namun, sebelum kita mengunjungi potensi wisata alam yang sangat luar biasa itu, terlebih dahulu saya akan mampir di kantor desa Yembakangin. Terima kasih kami sampaikan pada seluruh masyarakat desa Yembakangin. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Jembrana, pemerintah Provinsi Bali, bahwasanya dalam kurun 5 tahun kami melaksanakan tugas bisa bersama-sama dengan masyarakat, dengan pemerintah, melaksanakan pembangunan di Yembakangin sehingga pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Yembakangin seperti jalan itu sudah mampu kita bangun dan kita perbaiki sehingga persentase capaiannya itu adalah 80%. Kondisi jalan-jalan di Yembakangin ini sudah baik. Dan tidak saja jalan, kemudian ada fasilitas berupa jaringan air bersih, fasilitas bangunan-bangunan gedung kantor seperti kantor desa, kemudian ada fasilitas puskesmas pembantu, kemudian sarana pendidikan berupa sekolah SD. Ini sudah sekiranya dapat terbangun dengan baik dan sehingga bisa dilaksanakan kegiatan di dalamnya sesuai dengan fungsi bangunan yang dibangun tersebut. Dengan telah tercapainya 80%, kebutuhan infrastruktur dasar telah terbangun sehingga ke depan program pembangunan kami mendorong dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat, di mana program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini adalah merupakan penggalian kami berserta dengan masyarakat terkait tentang adanya potensi-potensi yang ada di Yembakangin. Dalam pengembangan dan pengelolaan potensi wisata desa, kita tidak fokus hanya berbasis pada panorama keindahan alam yang kita miliki, tapi kita ingin dorong aktivitas yang ada di masyarakat, baik itu di dalam pengelolaan pertanian, baik di dalam pengelolaan peternakan, adanya warung kuliner, kemudian pengelolaan juga lingkungan terhadap kebersihan lingkungan. Ini kita jadikan sebagai penunjang pariwisata yang kita miliki di Desa Yembakangin. Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, kami meyakini ini dapat berubah status desa kita dari desa berkembang menjadi desa maju. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat, kepada tokoh-tokoh masyarakat atas peran serta kontribusi dan partisipasinya bersama-sama dengan kita bersama membangun desa. Dan harapan kami ke depan, marilah kita selalu bergandengan tangan untuk selalu memaksimalkan pelaksanaan program, karena kita sadari program yang kita bangun dan kita rancang ini sejatinya adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi kita seluruh masyarakat desa Yembakangin. Dengan terlaksananya seluruh program yang kita laksanakan bersama-sama, nantinya harapan kami bisa sesuai dengan visi misi desa kita, yaitu terwujudnya masyarakat desa Yembakangin yang sejahtera, adil, dan damai. Jika kita lihat dari kantor desa Yembakangin, persis di depan kantor desa terdapat patung yang berdiri kokoh. Masyarakat setempat menyebutnya patung puguh atau dalam pewayangan, patung ini disebut dengan patung tualen.
Sudah dapat dilihat dengan jelas di belakang saya itu merupakan patung yang masyarakat setempat sering bilang itu merupakan patung hukum. Nah, jadi setiap hari-hari tertentu seperti purnama maupun tilam, masyarakat di sini biasanya melakukan persembahyangan gunanya untuk memohon keselamatan. Karena rasa penasaran saya yang begitu besar, saya pun berkeliling di seputaran kantor desa. Wow, jujur saya sangat terpukau akan suasana alamnya. Jadi di sini kita bisa menikmati pemandangan yang sangat indah dan juga udaranya yang sangat sejuk. Hamparan sawah serta perkebunan yang hijau dan luas tentunya akan menambah rasa nyaman dan menahan saya untuk berlama-lama tinggal di sini. Penjelajahan desa saya lanjutkan. Nah, tujuan kali ini di ujung utara desa Yeh Embangkangin. Untuk mencapai waktu tempuh dari kantor desa sampai ujung desa, kita hanya membutuhkan waktu tempuh 10 menit. Jaraknya sekitar 4 km. Kondisi jalur cukup menantang loh. Namun, karena penggunaan dana desa yang baik dan terstruktur dari pemerintah desa Yeh Embangkangin, itu bukan menjadi halangan lagi. Karena dari ujung selatan hingga ujung utara desa, infrastruktur jalan sudah sangat bagus. Hanya saja jalannya yang berlekak-lekok. Bersama perbekal serta staf dari desa, saya diantar sampai di lokasi bak penampungan air. Oke, setelah perjalanan tadi yang kurang lebih menempuh waktu berapa menit, Pak? 10 menit. Oh ya, 10 menitan akhirnya kita sampai di bak reservoir. Jadi di bak reservoir ini merupakan penampungan air yang dimana bersumber dari mata air yang nantinya akan didistribusikan ke penduduk. Pak, misalnya kalau kita mau menuju ke sumber mata air, berapa kilo sih jarak yang bakalan kita tempuh? Kalau dari sini jaraknya 7 kilo. 7 kilo? Ya. 7 kilo guys. Jadi ini merupakan bak reservoirnya, bisa kalian lihat airnya sangat jernih dan bersih. Oh ya Pak, untuk debit airnya ini bakalan berubah atau bakalan tetap seperti ini? Kalau dari pengalaman kita tahun kemarin, walaupun musim kemarau itu airnya sangat stabil. Cuma persoalan biasanya kalau musim hujan, kalau saja tidak terjadi erosi, longsor, itu pasti tetap seperti ini. Karena sumber yang kita miliki memang masih bagus. Ternyata desa Yeh Embangkangin merupakan desa yang sudah mengelola air bersih yang bersumber dari air pegunungan dan mendistribusikan kepada masyarakat desa Yeh Embangkangin. Setiap warga hanya dikenakan biaya Rp15.000 per bulan. Dapat kami sampaikan, berbicara masalah air, kami meyakini air itu adalah merupakan sumber kehidupan, sumber pokok sekali bagi hidup. Dan kami sadar betul, kita di Embangkangin ini dianugerahi sebuah anugerah sumber mata air yang harus kita sadari ini menjadi kewajiban bagi kita untuk mengelolanya sehingga bisa memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat di Embangkangin. Ini kan sumber mata airnya itu ada di kawasan hutan yang tadi mungkin disampaikan jaraknya 7 kilo. Nah, ini merupakan sebuah konsep pembangunan yang harus kita rancang. Ini kita rancang sampai Setungkara 2018 ini kita secara sistem jaringan punya 4 jaringan. Nah, ini yang tadi dilihat itu adalah 2 jaringan, itu sumbernya dari Panggung Paku. Dan ini di dalam manajemen pengelolaan itu kita serahkan kepada usaha milik desa, BUMDes desa. Nah, di sana diatur manajemennya seperti apa, karena di sana ada kewajiban pelayanan, kewajiban pemeliharaan, dan kewajiban distribusi air ke masyarakat itu harus pasti didapatkan. Nah, baru nanti kita bicara dengan masyarakat, ada kewajiban pemeliharaan oleh masyarakat itu diskemakan, tentu dengan prinsip jangan sampai itu menjadi beban pada masyarakat. Nah, itu sehingga 2018 ini distribusi ke masyarakat itu sudah terpenuhi 100%. Nah, selanjutnya kelebihan yang kita hasilkan lewat jaringan yang ada, kita dorong BUMDes untuk menjadikan usaha. Tadi bisa dilihat ada bangunan yang kita rencanakan itu sebagai tempat pengolahan air kemasan. Nah, di sanalah nanti harapan kami BUMDes bergerak secara ekonomi. Sebagai badan usaha harus mampu mencetak uang yang nanti dihasilkan untuk menambah
daripada pendapatan asli desa yang tentu nanti kita rumuskan pendapatan itu untuk mendorong pembangunan di desa untuk mensejahterakan masyarakat. Dan yang gak kalah pentingnya, Desa Yembakangin adalah satu-satunya desa di Kabupaten Jembrana yang akan mempunyai pengelolaan air kemasan dengan memanfaatkan sumber air yang ada di Desa Yembakangin. Jadi bisa dilihat debit airnya di sini sama seperti debit air yang di perumahan yang menggunakan pump. Jadi bisa dilihat ini airnya jernih. Jadi airnya itu tidak berbau sama sekali ya. Semua warga di Yembakangin menggunakan sumber air sebagai air minum dan juga keperluan lainnya seperti mencuci, mandi, dan lain-lain. Nah, salah satu kelompok yang akan saya datangi kali ini adalah kelompok ternak sapi, kambing, dan kelompok budidaya kakao. Dan kali ini saya berada di salah satu kelompok ternak sapi Satu Kerti yang berlokasi di Banjarsumbul, Yembakangin. Dan perlu kita ketahui bahwa kelompok ternak sapi ini berdiri pada tahun 2011 dan merupakan bantuan sapi dari pemerintah pusat sebanyak 36 ekor. Nah, kelompok ini berjumlah 18 orang dengan masing-masing anggota memelihara 2 ekor sapi. Siapa sangka kalau kelompok ternak sapi ini sekarang sudah memiliki kas puluhan juta dari hasil penjualan anak-anak sapi ini. Demi untuk mensejahterakan anggotanya, kelompok ternak Satu Kerti ini membentuk program simpan pinjam yang mana hanya berlaku untuk anggota kelompok saja. Mantap kan? Dan kelompok kedua yang akan saya datangi lagi kali ini adalah kelompok ternak kambing Kepita yang berlokasi di Banjarnusumare, Desa Yembakangin. Oke guys, setelah perjalanan yang cukup panjang tadi, jadi sekarang aku berada di lokasi peternakan kambing yang berada di Desa Yembakangin. Oh ya Pak, bagaimana sih rahasia pemeliharaan kambing yang baik? Nah, untuk pemeliharaannya itu nggak ada trik khusus, cuman sederhana. Kita rajin ngasih pakan, kemudian rajin membersihkan kandang. Itu aja yang kami lakukan. Jadi total kambing yang dipelihara di peternakan ini kira-kira berapa? Totalnya di sini 44, untuk betina 40, untuk penjaganya 4. Pengembangan kami berinovasi, yaitu pengolahan pada limbahnya, itu kotoran kambing kita jadikan pupuk organik untuk membuat untuk memupuk tanaman di sekitar tanaman pemilik kelompok itu sendiri. Nah, mengenai pupuk kami belum melakukan penjualan, tapi hanya untuk pakai di kalangan kelompok saja. Lestari, begitu sebutannya. Ini merupakan sekelompok masyarakat Desa Yembakangin yang berinovasi mengembangkan kakao yang ada di Jembrana, khususnya di Desa Yembakangin. Nah, jadi ini merupakan salah satu bentuk dari pembibitan coklat unggul yang dimana diletakkan di dalam kantong polybag yang berisikan pupuk. Nah, jadi untuk pertumbuhannya itu mungkin memerlukan waktu 1 sampai dengan 2 minggu ke depannya.
yang nama Madis Godano, ketua kelompok petani kakao, untuk mendukung daripada program Subak Adu Kegiatan Subak. Jumlah anggota kami 13 orang. Tujuan kami untuk mengembangkan petani kakao yang ada di desa Yambangkangin. Sebab selama ini kami lihat petani kakao yang ada di Jemberana pada umumnya dan di Yambangkangin secara khusus, penghasilan petani terutama di bidang petani kakao sangat minim, sangat kurang. Kami membuat bibit dan kami kembangkan di desa yang di Yambangkangin pada khususnya, dan nantinya akan meluas. Nah, sehingga dengan pembinaan dari pemerintah dan juga ketekunan kami bersama, mudah-mudahan apa yang kami cita-citakan bisa terwujud, bisa berhasil sukses. Gitu, Pak. Dan kami akan mengembangkan klon-klon unggul dari berbagai jenis klon seperti MCC 01, MCC 02, MCC 04, plus Panther, BLB. Nah, jenis klon yang unggul itu akan kami kembangkan khususnya di Yambangkangin pada umumnya nih kawan. Tanpa terasa saya sekarang berjalan persis di tengah-tengah jembatan gantung, yang mana jembatan ini melintasi aliran sungai desa Yambangkangin. Jadi jembatan ini merupakan jembatan gantung yang menghubungkan antara masyarakat yang berada di sebelah barat sungai dan di sebelah timurnya. Namun masyarakat tersebut masih dalam lingkup satu Banjar. Dan yang ingin saya datangi lagi kali ini adalah usaha kecil masyarakat yang benar-benar unik, yaitu pembuatan ingke, yang mana ingke itu merupakan semacam anyaman dari lidi yang dibentuk sedemikian rupa, sehingga menjadi barang yang berguna. Ternyata ibu ini dapat menghasilkan 20 ingko dalam sehari. Untuk harga satu ingko itu berapa ibu kasih dia? Kalau orang yang ngambil sini dijual kembali 7.000 satu ingko. Jadi biasanya ibu ini menjual ingko dengan jumlah lusinan ya Bu ya. Jadi berapa tadi ibu bilang untuk per lusin? Oh, jadi hanya Rp90.000. Meskipun perjalanan saya agak melelahkan, namun langkah kaki ini tetap semangat untuk menjelajah potensi desa Yambangkangin. Apalagi suasana perjalanan saya dipenuhi oleh pemandangan alam desa yang masih indah dan asri. Dan kini tepat saya berada di hamparan persawahan yang sangat luas dengan lambaian tangkai padi bagaikan ombak di tengah laut. Oke guys, kali ini saya berada di areal persawahan desa Yambangkangin. Nah, di sini saya sedang ditemani oleh Bapak Perbekal desa Yambangkangin. Kalau gitu kita tanya-tanya dulu yuk. Baik Pak, selamat pagi. Bagaimana sih perkembangan dari pertanian desa Yambang ini? Terkait tentang pertanian di Yambangkangin, dapat kami sampaikan pertanian itu ada dua, pertanian secara umum, yaitu pertanian di lahan sawah. Nah, itu pertanian yang dikelola oleh Subak Sawah, Subak Yambang, di mana Subak Yambang ini terdiri dari dua bagian, di mana masing-masing bagian ini secara bergiliran melaksanakan kegiatan pertanian karena ini berkaitan tentang distribusi air. Ya seperti di lokasi kita saat ini, mungkin ada bisa lihat ini ada tanaman padi yang sedang tumbuh. Nah, ini merupakan Subak Yambang bagian barat, di mana ini dilakukan kegiatan pertaniannya itu secara terorganisasi Subak. Nah, tentu aktivitas pertanian di Subak Yambang ini sesuai dengan data-data yang kita dapat, ini setiap tahun mengalami peningkatan. Ini berkat adanya program-program dari pemerintah maupun kebijakan internal dari Subak di dalam manajemen
Dan Pak, bagaimana masalah pendistribusian air di Subak ini? Karena kan secara tadi Bapak jelaskan bahwa Subak itu kan dibagi dua. Ya, seperti tadi kami sampaikan, ini dalam sebuah organisasi ini ada dua bagian. Nah, namun secara kebijakan itu tetap melalui musyawarah mufakat. Pengaturan tentang distribusi air itu disepakati. Nah, ini Kramo Subak, Paruman, ya dipimpin oleh Klian Subak dan Prajuru. Kemudian ada juga pemelisir Subaknya. Nah, disepakati bagian mana yang sekarang melaksanakan aktivitas pertanian, yaitu nanti didistribusikan masalah pengairan airnya. Nah, kemudian dalam manajemen pengelolaannya ini diatur oleh organisasi Subak, ada prajuru, ada tukang air, yaitu yang memberi layanan distribusi air ke petani. Nah, di pagi ini saya udah gak sabaran banget untuk kembali menjelajahi potensi desa Ye Embakangin. Dan kali ini adalah saat yang saya tunggu-tunggu, yaitu menikmati wisata alam desa Ye Embakangin. Dan pagi ini, wisata pertama yang saya kunjungi adalah wisata spiritual Pura Rambut Siwi. Dalam perjalanan menuju Pura Rambut Siwi, saya melihat beberapa penjual durian. Wah, saya jadi gak sabaran nih untuk mencicipinya. Wow guys, bisa dilihat begitu mantapnya ya. Aromanya juga jadi guys, durian ini merupakan salah satu hasil dari perkebunan di desa Yembang ini. Kita mudah sekali menemukan buah-buahan ini karena di sepanjang jalan dari kantor desa menuju Pura Rambut Siwi, banyak di pinggir jalan itu terdapat pedagang yang menjual buah durian. Setelah selesai menikmati durian hasil dari perkebunan desa Embakangin sendiri, saya pun melanjutkan perjalanan menuju Pura Rambut Siwi. Sekarang saya sedang berada di Pesanggerahan Pura Rambut Siwi. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke puronya, mari kita sembahyang dulu sebentar buat memohon keselamatan. Sekarang ini saya sedang berada di Pesanggerahan Pura Rambut Siwi, yang dimana pura ini merupakan salah satu pura dengan areal terbesar di Kabupaten Jemberana. Berapa harganya, Bu? 2.000. Cuma 2.000 guys, murah sekali kan? Beneran Bu, 2.000 ya? Beberapa menit saya berada di Pesanggerahan Pura Rambut Siwi, ternyata cuaca tidak mendukung. Kami pun berhenti sejenak sambil menunggu hujan reda. Tempat ini selain sebagai tempat persembahyangan untuk umat Hindu, jadi di sini kita juga bisa menikmati indahnya hamparan pantai. Dan tidak kalah bahwa tempat ini merupakan salah satu objek wisata tujuan dari wisatawan asing untuk datang ke Jemberana.
pura kita dapat melihat hamparan pantai yang sangat luas dan sangat indah. Wah, bukan main sekali keindahannya. Jadi di sini kita bisa menikmati udara yang sangat sejuk dan yang pastinya mantap. Pura Rambut Siwi ini merupakan pura dengan area terluas di Kabupaten Jembrana. Dan pura ini selain sebagai tempat pemujaan bagi umat Hindu, tak jarang juga sangat diminati oleh wisatawan asing maupun lokal karena keindahan alamnya. Perjalanan yang saya tunggu-tunggu. Kami pun bersama kru melanjutkan perjalanan menuju River Tubing. Jarak yang kita tempuh lumayan jauh sih, namun selama perjalanan rasa lelah saya hilang bagai tersapu angin. Begitu melihat hutan yang masih asri dan belum terjamah oleh keserakahan manusia. Kita berada di 100 meter menuju ke salah satu objek wisata di Desa Yeh Mangkangin, yaitu tepatnya bernama River Tubing. Oke, kita sekarang sudah sampai di Desa Yeh Mangkangin, tepatnya di Taman Legawan Samatra di Semarang. River Tubing, oke. Nah, sebelum kita mencoba memacu adrenalin, terlebih dahulu kita bersiap-siap seperti menggunakan life jacket. Dan tak lupa juga instruktur memberikan pengarahan demi keselamatan kita. Yang kuat. Oke. Jangan sekali melepaskan tangannya dari ini. Meskipun jalan licin karena musim hujan, tak mengurungkan niat kita untuk melanjutkan perjalanan menuju start. Dan selama perjalanan, kita bisa melihat para wisatawan asing dan lokal yang sedang melalui lintasan adventure-nya. Ya, seperti yang dilihat, enggak lumayan jauh sih, tapi lelah itu pasti ya. Oke, kali ini kita sudah berada di atas balon ini. Jadi gimana ya rasanya, itu deg-degan ada tapi seru sepertinya. Baik, ayo Pak, kita mulai aja.
masih 4 kilo dari garis start tadi sampai kita di garis finish. Ngomong-ngomong, kali ini perut saya mulai lapar. Enaknya kalau dingin-dingin gini kita makan apa? Apa? Oh, kuliner lokal. Gurami goreng. Oh, gurami goreng. Mantap. Nah, kini saatnya saya menikmati wisata kuliner yang ada di Desa Yembangkangin. Sembari menunggu makanan datang, kita bisa menikmati panorama alam yang begitu indah dengan udaranya yang sejuk dan pas banget buat kita beristirahat sejenak di warung becek ini. Oke, kali ini kita sudah sampai di salah satu objek kuliner, yaitu warung becek. Sepertinya makanannya sudah disiapkan. Bisa kalian lihat, mantap sekali sepertinya. Rasanya nikmat. Nah, lengkap sudah. Destinasi wisata alam, wisata kuliner, serta potensi dan inovasi-inovasi pemerintah desa yang sangat luar biasa. Memang pantas Desa Yembangkangin menjadi desa yang patut kita kunjungi akan potensi dan kekayaan alamnya. Ikuti perjalanan kami selanjutnya.